Perkenalkan, namaku Aisyah Dwi Haryanto dengan NIM 0564987742. Di sini saya akan mempresentasikan soal 1. Jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan difusi inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Nah, dari soal nomor 1, adopsi inovasi itu kayak dimana seseorang atau kelompok petani memutuskan buat terima dan mulai pakai inovasi baru di bidang pertanian. Hal ini fokus ke bidang individu atau kelompok kecil yang belajar atau coba-coba dan akhirnya mulai pakai inovasi baru itu, kayak mulai dari yang kecil dia berarti ini inovasinya bagus, jadi mereka akan coba-coba dan mulai menerapkan itu. Nah, proses adopsi biasanya melibatkan beberapa tahap seperti kesadaran, minat, evaluasi, dan percobaan adopsi. Contoh dari adopsi inovasi itu kayak seorang petani mendengarkan tentang varietas padi baru yang lebih tahan hama. Nah, seperti contohnya kayak begini. Para petani mendengarkan pola varietas yang itu lebih unggul, kemudian ia mencari informasi lebih lanjut, lalu membandingkan dengan varietas padi yang ia tanam saat ini, mencoba menanam di sebagian kecil lahannya. Nah, jika hasilnya memuaskan, ia akan mengadopsi varietas tersebut secara penuh. Artinya, dari yang mencoba-coba itu, hasilnya memuaskan, berarti saya akan memulai menanam itu yang lebih besar. Sedangkan proses difusi inovasi pertanian itu proses penyebaran inovasi dari satu tempat ke tempat lain dari orang yang punya inovasi kayak penelitian atau penyuluhan tersebut ke para petani lewat saluran komunikasi kayak penyuluhan, sistem sosial, dan waktu. Contoh difusi inovasi itu tuh kayak penyebaran teknologi irigasi tetes di suatu wilayah pertanian. Nah, awalnya hanya beberapa petani yang menerapkan sistem irigasi tetes itu ya. Namun, seiring waktu melalui demonstrasi pelatihan dan tes minasi dari petani yang sukses, teknologi ini menyebar dari adopsi oleh sebagian besar di petani di wilayah tersebut. Jadi yang awalnya itu cuma beberapa orang petani yang melakukan itu, pada akhirnya banyak petani yang melihat bahwa ini hasilnya sangat memuaskan dan saya mau ikut mencobanya. Nah, soal nomor 2 dibilangkan seorang penyuluhan diharapkan dapat membantu percepatan proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan penyuluh? Nah, dari soal nomor 2 kan dibilang penyuluh bisa bantu mempercepat difusi inovasi dengan cara-cara praktik kayak edukasi langsung ke petani. Upaya yang bisa dilakukan sebagai berikut, kayak 1, demonstrasi lapangan dengan membawa petani ke sawah atau kebun buat lihat langsung inovasi baru. Ini loh, misalnya teknik irigasi hemat air, dan jelasin cara kerja-kerjanya biar mereka langsung tertarik dan mau mencoba yang dijelaskan. Kedua, pelatihan dan workshops di mana para penyuluhan bisa adain kelas atau seminar buat ajarin petani tentang inovasi kayak cara pakai mesin traktor modern atau memperhatikan bibit unggul supaya para petani paham dan yakin yang diterapin seperti ini Bapak Ibu bahwa traktor mesin ini baik digunakan untuk memperhemat tenaga. Ketiga, menggunakan metode komunikasi yang efektif. Seperti penyuluhan perlu menggunakan berbagai metode komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat yang mudah dipahami dengan menggunakan media komunikasi yang relevan seperti radio lokal, media sosial, pertemuan kelompok, dan pendekatan persuasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ini. Dengan menggunakan metode komunikasi yang efektif diharapkan. Lalu, melakukan monitoring dan evaluasi. Penyuluhan perlu secara teratur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses difusi inovasi. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi masyarakat, serta mengevaluasi efektifnya strategi penyuluhan yang digunakan. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyelesaian program penyuluhan agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oke. Soal nomor 3, salah satu jenis pendekatan adalah pendekatan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Jelaskan karakteristik dan berikan penjelasan. Nah,
Penyuluhan partisipatif disebut dengan partisipatif karena melibatkan partisipasi aktif dari petani dan kelompok sasaran, bukan cuma penyuluhan yang ngomong terus dan menerus. Ini kayak kerjasama tim di mana petani ikut evakuasi program, bukan cuma dikasih tahu. Nah, kayak petani juga memiliki wewenang di situ ya. Nah, lalu karakteristiknya itu seperti karakteristik utama itu satu, kolaboratif. Petani dan penyuluhan kerja sama bareng, misalnya petani ikut rancang program penyuluhan berdasarkan masalah mereka sendiri, kayak gimana atasi hama di sawah. Dua, bottom, pendekatan dari bawah, artinya ide datang dari petani dulu, bukan dari pemerintah, karena kan disebutkan bilang dari petani bawah dulu lalu ke pemerintah. Contohnya itu petani sedang diskusi kelompok buat cari solusi inovasi pertanian cocok buat desa mereka. Lalu fokus pada pembelajaran bersama, semua pihak belajar bareng karena pada dasarnya penyuluhan bukan cuma guru, tapi juga murid. Misalnya dalam kelompok tani mereka saling berbagi pengalaman dengan teknik tanam organik. Lalu sasaran kelompok tani kecil ini biasanya dilakukan di kelompok tani kecil supaya lebih intens dan bermanfaat. Contohnya dengan mengadakan rapat desa atau kelompok petani supaya diskusinya lebih efektif dan inovasi bisa disesuaikan dengan kondisi lokal. Beberapa karakteristik yang saya sudah jelaskan ini bikin efektif karena petani merasa punya kepemilikan, jenis lebih motivasi buat petani terapin inovasinya. Kayak petani juga memiliki, bandingkan karakteristik jenis pendekatan partisipatif ditunjuk dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluhan. Nah, laku atau yang disebut latihan dan kunjungan. Laku yang dikenal dengan latihan dan kunjungan itu macam pendekatan yang lebih top down, artinya dari atas ke bawah, di mana penyuluhan sebagai yang paling bawah bawa inovasi dan ajarin petani. Sedangkan partisipatif itu lebih bottom up yang melibatkan petani aktif. Berikut ini saya akan jelaskan bandingan dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluhan. Oke, tujuan dari laku adalah transfer pengetahuan dari ahli ke petani biar cepat adopsi inovasi. Misalnya petani langsung pakai teknologi baru tanpa banyak diskusi. Sedangkan partisipatif tujuannya bangun kapasitas petani biar mereka bisa mandiri dan inovasi sendiri, kayak bikin petani jadi problem solver. Lalu sasaran dari laku, di mana sasaran laku itu sendiri petani atau kelompok kecil yang dipilih fokus ke hasilnya sendiri. Lalu partisipasi itu sendiri, partisipasi sasaran kelompok besar atau komunitas biar semua ikut serta dalam perubahan jangka panjang. Nah, organisasi pada laku lebih terstruktur dan terjadwal ketat, kayak penyuluhan punya jadwal kunjungan rutin ke petani biar fleksibel. Lalu sedangkan partisipasi lebih fleksibel, organisasi berdasarkan kebutuhan kelompok tanpa jadwal laku, kayak sesuai kebutuhannya, kalau ada kunjungan ya datang. Lalu metode pada laku pakai metode latihan formal atau kelas dan kunjungan langsung. Penyuluhan seperti bisa dilakukan demo dan jelasin. Lalu partisipasi pada laku itu pakai diskusi kelompok atau role playing atau survei bersama biar petani ikut aktif dalam keputusan, ibaratnya kayak musyawarah gitu, sama-sama memutuskan bersama. Nah, di laku penyuluhan, peran penyuluhan tuh di laku penyuluhan jadi ahli utama yang ngasih infrastruktur dan kontrol sendiri. Nah, lalu di partisipasi itu penyuluhan jadi fasilitator atau moderator, bantu petani berdiskusi dan ambil alih kebutuhan sendiri. Jadi mereka memiliki fungsi dua yang berbeda ya. Lalu secara sederhana laku kayak guru yang ajarin murid, sedangkan partisipasi itu kayak teman diskusi yang bantu satu sama lain. Laku lebih cepat buat hasil instan, tapi partisipasi bikin petani lebih mandiri. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.